juga insya Allah mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan boleh kita panjatkan hidup kita bahagia di dunia maupun di akhirat yang akan datang. Para bapak jemaah sekalian, salam dan salam semoga masyarakat selalu berlindung Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan salat yang kita panjatkan ini akan menjadi syafaat untuk kita di hari kiamat yang akan datang. Para bapak jemaah sekalian yang dalam Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari beberapa baru udah seminggu ya. Lebaran agak kemarin. Lebaran juga ada Sabtu. Ya, kemarin kita tengah fenomena itu ya, antara kita dari entah masalah ya dari hisab yang memang kontroversi kemarin. Namun ada beberapa hal yang kita jadikan catatan bahwa apapun harus menggunakan ilmu ya. Awal menggunakan ilmu. Mereka yang menggunakan hisab silakan berbuka dengan ilmunya, yang menggunakan ruqyah silakan berbuka dengan ilmunya. Nah, kita sih sebagai orang yang awam dalam hal ilmuwan, awam dalam hal alat teknologi, yang tidak mampu memecahkan masalah data yang gelap, kita ikut yang menurut kita itu benar. Memang ini fenomena sih ya. Sebenarnya antara ruqyah dan hisab ini masalah masuk dalam ranah istihadiyah. Dan istihad itu adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Intinya adalah bagaimana kita berwilayah. Istihad itu yang ditempuh antara, ini bukan antara NU dan Muhammadiyah, bukan antara Muhammadiyah dan Bapak, bukan. Jadi antara hisab dan ruqyah itu dipakai oleh seluruh dunia, ya. Cuma di Indonesia itu diwakili oleh dua organisasi besar. Itu loh masalahnya. Yang pakai hisab bukan cuma Muhammadiyah, yang lain juga pakai hisab. Ada kiai NU yang pakai hisab juga, gitu loh. Juga tidak semua NU itu pakai hisab, pakai ruqyah. Ada juga kiai yang menggunakan hisab, dan itu sudah banyak. Bahkan di pesantren itu kita diajarkan yang namanya ilmu falak, ilmu hitung, ya. Makanya para santri itu bisa dia menghitung, dia bisa belajar ilmu astronomi, ilmu perbintangan, ilmu bagaimana menentukan waktu sholat. Itu seperti halnya itu ada kiai falak di Bogor, di Cianjur juga ada, di Serang Banten itu ada, di Cilegon kita ada pesantren pribadi lagi. Itu memang santren-santren itu punya spesifikasi ilmu yang diajarkan kepada santrinya. Ada pesantren yang menitik beratkan kepada bahasa, contoh, gitu kan. Ada yang menitik beratkan kepada hadis, ada yang kepada tafsir, ada yang kepada ilmu falak. Nah itu jadi pesantren itu punya ciri khas masing-masing. Dalam membentuk kalender itu digunakan ilmu dan ilmu hisab. Kan titik perbedaannya itu antara hisab dan ruqyah itu pada penetapan derajatnya, gitu loh, wujudul hilalnya. Kalau al-hisab berpatokan bahwa jika sudah masuk tanggal, sudah masuk bulan, itu bulan mau kelihatan mau enggak, yang penting itu sudah masuk waktunya. Kalau hisab tuh, dia nggak perlu melihat bulan mau kelihatan mau enggak, pokoknya udah masuk tanggal, sudah masuk bulan. Itu bisa. Kalau lihat nggak bisa. Kalau lihat itu memang namanya itu kan roa, melihat. Lihat itu harusnya dilihat dulu benar nggak nih. Nah, ketika memastikan keberadaan hilal itu bisa ditentukan, bisa kelihatan bulan itu nampak dan tidak pada ketinggian 8 derajat dari atas permukaan bumi. Kalau 1 derajat segini, tapi harus 3 derajat. Kenapa ditetapkan 3 derajat? Untuk memastikan bahwa itu adalah bulan. Karena benda langit ini banyak, bisa planet, bisa asteroid atau apapun. Untuk memastikan itu adalah bulan, maka diperlukan ketinggian yang lebih tinggi, kemudian waktunya agak lama. Ya. Sama ketika kita di dalam rumah ada suara motor nih,
wah Pak Bayu datang. Orang yang sudah pernah motor Pak Bayu udah nggak usah lihat lagi pasti Pak Bayu dihisap. Tapi kalau orang yang nggak lihat dulu bener nggak Pak Bayu atau bukan? Jangan-jangan motor itu orangnya bukan. Itu logikanya gitu. Logikanya kalau hisap itu nggak perlu dilihat berarti termasuk. Kalau lihat harus dilihat. Nah, penetapannya 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat itu memastikan. Nah, pemerintah itu menetapkan 3 derajat. Tadinya kan cuma 2 derajat, jadi 3 derajat karena lihatnya nasional. Jadi kita kan dikenal ada 3 waktu Indonesia nih, Barat, Timur, Tengah. Nah, untuk menyamaratakan satu negara maka dibutuhkan tingkat yang tinggi. Itu pertama. Yang kedua, sepakat juga biar Malaysia, Singapura, Brunei yang satu garis dengan Indonesia itu lebarannya bareng. Lebarannya bareng. Maka ditetapkanlah di dalam Mabim. Mabim itu Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura menetapkan ketinggian bulan itu di 3 derajat. Kalau kurang dari 3 derajat bulan tidak kelihatan, maka berpatokan pada hadis Nabi. Apabila terjadi mendung, ya, atau bulan tidak terlihat, maka sempurnakan puasamu menjadi 30 hari. 30 hari. Nah, kemudian para ulama-ulama juga sebenarnya sudah menyepakati, sudah menghimbau buat mereka yang memang melihat bulan dengan hisab dan sebagainya, yang berhak menetapkan hari raya dan tidak itu bukan perorangan. Nggak boleh perorangan, nggak boleh organisasi, tapi harus ulil amri pemerintah. Jadi yang harus menetapkan hari raya itu adalah pemerintah. Nah, buat orang-orang organisasi yang memang melihat menetapkan hari raya di luar dengan pemerintah, silakan berbuka, cuma nggak boleh diumumin. Kenapa? Dia harus berbuka karena ilmunya dia miliki. Tapi nggak boleh ngajak-ngajak orang. Gitu loh. Sebenarnya begitu. Kenapa? Karena berpotensi akan memecah belah umat. Itu yang pertama. Yang kedua, kan kita banyak yang awam nih. Apalagi kalau netizen. Karena netizen udah pada netizen semua kan. Ilmu nggak tahu atau bersuara gitu kan. Nah, ini yang menyebabkan berpotensi. Makanya saya dari dulu selalu menyarankan nanya, lebaran mana dulu? Ikut pemerintah aja, lebih aman ya. Karena di Kementerian Agama itu banyak orang-orang ahli hisab. Ya. Jadi orang NU itu menggunakan hisab untuk menetapkan sekian, tanggal sekian. Nah, membuktikan hisab itu dengan rupiah. Gitu, baik. Itu masalah kemarin. Nah, bedanya ketentuan kalau di Arab Saudi itu dia tidak menggunakan derajat. Dia pokoknya kalau sudah kelihatan 1 derajat kelihatan ya sudah. Putuskan lebaran nggak pakai 3 derajat. Tapi kalau menurut pemerintah Arab Saudi itu yang itu adalah bulan, walaupun cuma 1 derajat ya sudah umumkan itu adalah lebaran. Makanya seringkali beda, walaupun sama-sama menggunakan rupiah, antara Indonesia sama Arab Saudi juga berbeda, ya. Baik, Bapak sekalian, dalam Lebaran itu kita mengenal ada istilah minal aidin wal faizin. Ya. Apa sih makna minal aidin wal faizin? Ini apa ya, orang salah mengartikan. Bilang selamat Lebaran ya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir ya, berarti. Jadi orang menyangka bahwa minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir dan batin. Padahal bukan. Kalau kita bedah kalimatnya minal aidin, kalau diterjemahkan semoga kembali, wal faizin dan mendapat kemenangan. Pertanyaannya kembali kemana? Kembali dari mana kemana? Kemudian kemenangan atas apa? Pada jamaah sekalian, kita itu asal katanya berasal dari surga, gitu kan? Dikatakan bahwa Nabi Adam itu asal dari surga. Kemudian kita lahir ke dunia ini dalam kondisi bersih. Kullu mauludin yuladu ala fitrah.
Setiap bayi yang lahir ke dunia itu dalam kondisi suci. Nah, orang tuanya lah Pak Abawau, orang tuanya lah lingkungan lah yang menyebabkan dia menjadi asli maju dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan minal aidin setelah puasa itu, kita pernah baca hadis, barang siapa yang berpuasa Ramadan walam yakut, ya, dia tidak berkata-kata kotor, dia bisa menjaga, ya kan? Dia keluar dari dosa-dosanya seperti bayi baru keluar dari kandungan ibunya. Jadi orang ini telah kembali suci dari dosa karena melaksanakan ibadah puasa. Jadi minal aidin maksudnya di sini adalah semoga kita kembali suci, semoga kita kembali lagi ke alam kita yang awal. Di mana? Ke surga. Dengan berkah puasa tadi. Wal faizin, faiz artinya orang yang menang. Faizin golongan orang yang menang. Menang dari apa? Menang dari kemarin kita memenangi hawa nafsu, ya. Godaan nafsu. Saudara sekalian, jadi minal aidin wa faizin itu jangan lagi diartikan mohon maaf lahir dan batin. Tapi minal aidin wa faizin itu adalah doa. Doa semoga kita kembali ke tempat asal kita dulu, ke surga. Kita kembali suci lagi sebagaimana kita baru lahir dari ibu, dan kita menang dari hebatnya godaan dunia. Karena setiap manusia yang lahir ke bumi pasti Allah kasih cobaan. Jangan dikira orang yang sudah beriman gak diuji, ya. Bahkan Allah bilang, walanabluwannakum minal khauf. Kami akan uji kamu dari apa? Khauf, rasa takut. Ya, takut gak bisa makan, takut dipecat, takut gak kerja, takut angsuran gak kebayar, takut ini, takut itu. Itu manusiawi. Memang Allah kasih ujian-ujian itu supaya Allah melihat kualitas keimanan. Minal khauf wal ju' dan rasa lapar. Ya kan? Takut gak makan dan sebagainya. Maka kalau puasa itu sebenarnya lebih berat puasanya orang kaya daripada orang miskin. Sebenarnya, kenapa? Karena kalau orang kaya dia banyak yang ditinggalin tuh. Dia biasa makan di restoran, nggak makan di restoran. Biasa makan ini nggak bisa. Dia bisa minum ini nggak bisa. Nongkrong ke sini nggak bisa. Kalau orang kaya karena dia orang mampu, hal-hal yang biasa dilakukan harus ditinggalin. Tapi kalau orang miskin, ya emang udah biasa kelaparan, udah biasa kelaparan, udah biasa haus, udah biasa nggak tidur siang, udah biasa capek, udah biasa kerja bermatahari. Baik kalau orang miskin itu sebenarnya puasanya lebih ringan, karena yang ditinggalin nggak banyak. Kenapa ditinggalin nggak banyak? Emang dasarnya begitu. Beda dengan orang kaya yang biasa pagi sarapan di rumah sebelum kerja, gitu kan? Nanti jam 10 coffee break, sarapan lagi, minum teh manis, kue, nanti jam 11 lewat makan siang. Itu udah biasa begitu. Enggak jarang perutnya kosong, beda sama orang miskin. Nah, itulah kenapa kemarin diciptakan puasa itu disebut dengan menang dari ujian yang Allah berikan selama puasa kemarin. Bapak Ibu sekalian, melanjut kajian kita kemarin itu, ya sebelumnya saya mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Kullu amin wa antum bikhair. Ya, semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, enggak kurang suatu apa, dan selalu dalam kebaikan serta lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut kajian kita kemarin, ya.